menurut Matius. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, Allah kepada Musa itu mengatakan bahwa suatu bangsa itu yang besar itu bukan oleh karena kekayaan, bukan oleh karena kerajaannya hebat, tentaranya yang kuat, tetapi oleh karena kebijaksanaan dan akal budi yang berasal dan mengandalkan Allah sebagai sumber kebijaksanaan itu. Setiap ketetapan, setiap aturan-aturan hidup yang diberikan kepada manusia sesungguhnya bukan untuk mengekang manusia atau memenjarakan manusia dari kebebasan, melainkan untuk memerdekakan manusia dalam memahami panggilan atau kebijaksanaan ilahi yang berasal dari Allah, yang dimana Allah mengingatkan manusia agar terus mengandalkan Allah di dalam hidupnya dengan setia kepada setiap ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena ketetapan-ketetapan yang diajarkan atau satu perintah-perintah yang diberikan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara benar, mengatur kehidupan manusia untuk berjalan sesuai dengan kebaikan dan norma-norma surgawi. Saudara-saudari, dalam hidup kita pun teristimewa dalam hidup bernegara, dalam hidup menggereja, kita mempunyai banyak aturan-aturan hidup. Semua aturan itu tidak untuk mengekang, tetapi untuk menuntun manusia kepada kebenaran akan kebijaksanaan ilahi Allah. Dan semua aturan, semua norma-norma itu diberikan agar manusia hidup di dalam damai dan sejahtera tanpa ada perlakuan yang diskriminatif ataupun yang tidak adil. Karena dengan demikian, setiap aturan hidup memampukan manusia pun untuk menjadi bijaksana. Bijaksana untuk dewasa memahami setiap ketetapan, setiap aturan, dan kehendak Allah melalui kehidupan ini. Saudara-saudari, bagaimana kehidupan yang kita jalani? Apakah kita di dalam kehidupan teristimewa, kehidupan menggereja, kehidupan bernegara, kita sudah taat dalam setiap menjalankan aturan? Seperti di dalam lalu lintas, kita mempunyai satu norma aturan tentang lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau seseorang taat kepada aturan itu, maka ia akan menjalani perjalanan dengan damai dan aman. Tetapi jikalau tidak, ia akan mengalami ketakutan,
bahkan bisa mengalami kehancuran oleh karena kecelakaan. Hidup di dalam keagamaan pun begitu. Allah adalah aturan hidup manusia yang memberikan banyak rambu-rambu, tanda-tanda, simbol-simbol yang memberikan kita atau mengarahkan kita untuk menyadari bahwa Allah ingin kita hidup sesuai dengan arahannya. Dengan demikian, kita akan sampai kepada tujuan dari arahan itu. Saudara-saudari, marilah dalam masa prapaskah ini, panggilan Yesus untuk kita setia kepada setiap aturan-aturan di dalam gereja kita, agar melalui aturan itu kita semakin dewasa untuk mengimani Allah dan teristimewa untuk mengandalkan Dia sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati.